Pada ayat ke-10 ini masih komentar orang-orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Komentar mereka, wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna nasma', kalaulah dulu ketika kita mendengarkan arahan itu, kita maksimalkan menggunakan pendengaran kita, kita buan, kita yakini, kita turuan, au naqilu, atau kita maksimal dalam menggunakan akal pikiran kita, menerima akal pikiran, menerima dengan hakikat kebenaran yang disampaikan. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kita tidak akan bernasib buruk di neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala ini. Nah, coba ini ayat sekaligus mengkonfirmasi pada kita bahwa penyesalan itu selalunya hadir dan muncul di kemudian. Perkataan lau, jikalau. Ya kalaulah jadi bubur nasi itu kalau kau ambil nasi goreng lebar bu. Nasi itu jadi bubur. Nah kau ambil nasi goreng ya. Ambil kuah itu sambal apa namanya? Bubur ayam lah ya. Ada itu. Nasi sudah jadi bubur, apakah memungkinkan untuk memperbaiki bagaimana? Bisa. Bapak Ibu, yang bisa memperbaiki amal, manumbuk segala macam itu di dunia. Itu di dunia sikokang. Tapi kalau santala hati, santala bisa dalam kubur. Di dalam kubur baru sadar. Mereka mungkin di dalam kubur itu Bapak Ibu tiba jam 2 jago tahajud di situ. Kok ada dan antara Bapak Ibu apa yang pertama lagi? Kok ada yang sembahyang tahajudnya tengah malam datang kubur? Ampun pertama kali. Dan itu tidak mungkin, alamnya beda. Makanya alam di dunia ini Allah mengistilahkan darul amal, kampung untuk beramal. Kalau di akhirat darul jaza, kampung untuk diberi balasan. Sarugo ngalaku itu sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ini penghuni neraka itu dia berkomentar, ya Allah, kalaulah kami maksimalkan dulu penggunaan pendengaran kami taati seluruh arahan, au naqilu, kami maksimalkan penggunaan otak kami, berpikir dengan secara baik, akal, puncak akal menerima kebenaran, hati terbuka untuk hati lapang menerima kebenaran, aman, tidak akan terjadi mereka. Apa nasib buruk mereka masuk dalam neraka. Ma kunna fi ashabis sa'in. Kan tadi itu Bapak Ibu. Tentunya kalau kita dulu berpikir ya, tentu kita tidak akan bernasib buruk Pak, seperti hari ini masuk ke dalam neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ditutup kajian kita ini oleh Allah dengan firman-Nya fa'tarufu bizambihim. Mereka mengetahui terhadap dosa-dosanya. I'tarafu ini artinya ini ada orang salah tapi orang ngaku Pak. Ada orang yang lain salah, cecak nak tahu ada. Kalau i'tarafu itu dia mengenali betul yosabana. Itu yang tadi kita kaitkan dengan kenapa mereka berkata jujur hari ini, mengakui kesalahannya dengan penuh dari hati yang paling dalam. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang tidak bisa menggaris, yang paling berkuasa di situ Allah. Kamu ngecek bahasa, ngecek berbeda, ingin manipulasi, mah bisa manipulasi. Mulut nak ngecek lah, kaki yang akan berbicara, tangan yang akan memberikan kesaksian. Iya, betul yang orang kan kaki ke situ, kecek kaki. Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu mereka i'tarafu bidzambihim, mengakui kesalahan, dosa-dosa. Yang kedua itu tadi, biasanya waktu di dunia nak tanggung banyak nak, ya ular, mudah ular itu kan Pak, banyak nak gayanya di dunia. Jadi dengan banyak gaya kok yang salah, bebasnya di luar, dan batu masuk ke penjara. Itu waktu di dunia. Kini kok mereka adalah mengakui kesalahan dengan rapi, betul, jujur, berharap ada diskon supaya dikurangkan bisa. Masih tabok juga ya lamu kan. Kalau elo bisa dapat diskon. Akhirat adalah yang paling berkuasa, penguasa tunggal, wa huwa khairul hakimin, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Fa'tarafu bi dzambihim,
Mereka mengakui tentang kesalahan-kesalahan mereka itu luar dalam, dosa-dosa mereka akui. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Mulk ini juga nanti di ujung di ujung itu mengatakan, ya Allah, bisa enggak? Bacaan saya kami karunia surah An-Naba An-Naba, bahwa mereka orang kafir itu berkomentar, ya Allah, bacaan saya kami karunia tapi ketika kami dikembalikan ke dunia bukan dalam wujud dalam manusia, di tanah saja, jadi tanah. Cuma permintaan ini proposal yang tidak kunjung untuk dikabulkan Bapak Ibu. Ini namanya taroji kan, permintaan yang harapan, tinggal harapan, tidak akan mungkin terkabul karena malu mungkin di bagian kedua lapis lah selesai permainan, lah selesai game over. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita masih hidup di dunia ini, itu masih memungkinkan untuk menumbuk ada 3 cabiak, sarung 3 cabiak, sekian sembahyang yang masih memungkinkan kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, memperbaiki amal-amal kita. Oh, ada kezaliman, ada kita pakai orang lain balian, minta maaf, masih memungkinkan. Tapi kalau ketika nanti waktunya dipanggil pulang lain, kecuali Allah Subhanahu wa taala baru menyasar segala macam datang kajian lah. Dan tentu itu yang kita katakan tadi, tidak mungkin alam berubah. Alam di akhirat bukan untuk menambah pahala, untuk mengisi pundi-pundi amal saleh, tetapi itu adalah punishment atau reward, atau yang disebut dengan sarubu atau neraka. Apakah ia akan mendapatkan ganjaran balasan pahala, atau justru mendapatkan ganjaran balasan dari dosa yang pernah ia lakukan. Tapi kalau masih di dunia Bapak Ibu, tidak ada dosa dan tidak kerjaan lain. Bahwa banyaknya pasir di pantai itu dosanya tuh. Bahwa banyak buih di tengah laut itu, buih dari embak, banyak mana dosa. Kita ngadang disapunya masuk mudo, masuk merantau dosa. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman dalam Quran, tidaklah dalam satu, apa kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Apa kata Allah? Allah sekali-kali tidak ampuni yang mensekutukannya dengan satu yang lain. Kalau syirik, ya angkat tangan. Syirik naga dan bahu di dalam neraka kekal selama-lamanya. Tapi dosa yang lain-lain ditamakan bakwan 3 tabaya 2 baru itu mudo dulu tuh, sembayang tabara kali tinggal masuk mudo-mudo kini kan ditukar nak takkan ada lain. Akan dibayi salah lawak tamakan 5 tak kecian 3 akan dibayi etek tu meninggal. Bapak Ibu yang lain masih sidik jauh, lain masih lama bertobat dengan taubatan nasuha. Etek itu masih sidik lupa apa dia. Sobo minta kerelaan. Makanya dalam Al-Quran, dalam agama ada syariat minta maaf, minta kerelaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita masih di dunia itu masih memungkinkan untuk memperbaiki amal. Kalau kita masih di dunia itu masih bisa, walaupun saudaranya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, luar biasanya pengampun Allah itu, Maha Ghafur, Maha Rahim. Sebanyak apapun dosa dan keburukan kita, Allah masih punya peluang untuk membuka, menerima taubat. Kita siang masuk malu kadang kan, pagi taubat, hari siang langsung taubat dia, malam letakkan taubat kepada Allah, taubat dia. Walaupun demikian dalam satu hadis disebutkan Allah masih setia untuk menerima taubat kita. Masya Allah. Kita ini yang tidak bertobat kepada Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, fa'tarafu bizambihim, mereka orang-orang yang masukkan ke neraka jahanam itu mengakui kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Tetapi mereka yang sudah dicap, katakanlah tidak ada kemungkinan untuk menambah amal lain, lah dicap orang-orang penduduk neraka jahim, maka apa kata Allah? Fasuhqan li ashabis sa'ir, mereka amat sangat jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Karena orang kafir. Tapi Bapak Ibu tadi termakan bakwan 3 tabaya 2 baru, ya Allah mau cari tidak jauh sobo tabawok misalnya,
Maka oleh karena itu Allah mengatakan Allah tidak ampuni dosa syirik, tapi Allah akan ampuni dosa selain itu. Kalau dosa selain syirik, sehingga ada waktunya nanti kalaupun singgah di neraka, ada waktunya nanti untuk kembali, dan mudah-mudahan itu akan mengantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi namun demikian Bapak Ibu, jangan puluh biarlah saudara kusela dulu sementara, kan akhirnya biksa kesal gojonya. Bukan main-main Bapak Ibu. Satu dosa kesalahan yang kita lakukan itu merepotkan kita nanti di hari akhirat. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap enteng, walaupun itu adalah dosa-dosa kecil. Bahkan ada ulama mengatakan dah itu dosa kecil itu. Kalau banyak, kalau terkumpul banyak, step, jarang tuh. Kata pepatah Arab, gunung yang besar itu berawal dari tumpukan pasir yang kecil. Para ulama tasawuf mengatakan salah satu cara untuk kita nanti cepat bertemu dengan Allah di surga, kepuihan dosa-dosa. Baca nama puih dosa, bertaubat dengan taubatan nasuha. Kenapa kata para ahli tasawuf? Karena satu saja dosa Pak Bu menyusahkan, merepotkan kita. Kadang-kadang enteng saya ngecehan yang lah bisa saya di akhir saya selesai lain. Bapak Ibu, itu adalah tidak seringan lidah kita berucap. Persoalan di akhirat itu persoalan yang sangat rumit. Maka oleh karena itu selesaikanlah persoalan itu ketika kita berada di dunia, sehingga tidak terbawa masalahnya sampai kepada akhirat. Bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita, kajian tafsir dari ayat 6 sampai ayat 11 yang melukiskan, menggambarkan tentang situasi nanti di hari kiamat ketika dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, Jahannam, maka beginilah yang menguatkan pada kita supaya kita terhindar dari kelompok dan golongan ini. Semoga bermanfaat bagi kita Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Waktu juga yang membatasi kita, sebentar saja lagi azan Isya akan berkumandang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.